Iya. Dalam waktu yang singkat ini, Mbak, kan sekarang di DPR tuh artis aja pada turun, Iya, komika turun, betul. orang-orang yang selama ini nggak demo gitulah, Betul. biasanya di luar mahasiswa, mereka pada turun, mereka Betul. gelisah gitu dengan situasi seperti ini, bersuara udah sampai berbusa-busa, bahkan tadi ada dugaan jangan-jangan malam ini nih Iya. paripurna Iya. diketok palu. Kalau sudah ketok palu terus gimana? Saya nggak mau pemilu yang demokratis, hukum yang adil tuh cuma jadi ilusi di ruang kelas. Let's go, Mbak Titi. Thank you Mbak Indi, aku diantar nih berjuang sama-sama. menegakkan Jam berapa konstitusi. Aku harus sampai jam 3. Hati-hati Mbak. Iya, aman-aman. Aman ya. Nah, jam 3 sekarang jam 20 menit insya Allah deket ya. Iya, Oh. deket sampai kita. Nah, cuman si MK itu kan jalan ke sana itu tuh. Tadi aku lewat belakang coba. Oh iya, lewat. memang kita harus lewat belakang. Maksudnya aku harus lewat belakang. Oh, nah, tadi tuh nggak dapet. Oh, oke. Bisa Tadi tuh nggak karena sama aku kan. Kamu tahu? Aku pemohon. Masuknya lewat Abdul Muiz. Nah, kamu tahu ya berarti ya. Iya. Ini kita berarti lurus ya. Iya, Kayaknya betul. sih. Betul. Mbak Titi, Ya, masyarakat gundah gulana, gelisah. iya. Ya, dari sejak ini pergerakannya cepat banget dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Betul. Kayak yang gitu dibombardir sampai judul diskusi kita tadi aja sebenarnya udah basi. Udah basi. Udah Karena basi. itu konteks tanggal 20. Benar, Bukan konteks tanggal 21 dan 22 hari ini. benar. Nah, sekarang udah beda gitu situasinya, cepet betul. banget. Nah, apa yang bisa dilakukan Mbak Titi? DPR kayaknya udah gerak sendiri ini. Katanya putusan MK itu final and binding. Iya. Ternyata enggak tuh, mereka jalan terus. Iya. Gitu. Nah, ini bisa apa ya? Kita berhadapan dengan situasi di mana partai politik dan kekuasaan itu sudah unstoppable. Sudah tidak bisa dihentikan Iya. dengan cara-cara formal. Jadi sebenarnya kan masyarakat ini melawan dengan cara-cara formal. Ada diskursus soal syarat usia, maka masyarakat menggunakan instrumen hukum untuk pergi ke Mahkamah Konstitusi. Lalu kemudian ada masalah terkait dengan akses pada tiket pencalonan bagi partai seolah-olah dikebiri, disandera. Dia pakai jalur hukum tuh. Ya. Dia pergi ke Mahkamah Konstitusi karena kenapa? Karena undang-undang pilkadanya tidak diubah kan. Jadi kalau pembentuk undang-undang mau mengubah kan orang pasti pergi ke parlemen. Ya. Tapi karena kita mengalami kebuntuan ketatanegaraan, instrumen hukumnya menghambat mereka untuk mencalonkan, orang pakai jalur yang sah, yang diberikan oleh konstitusi, pergi ke MK. Betul. Nah, cara-cara itu kan Mbak Indi pasti tahu lah, saya juga orang yang patuh, taat, selalu pakai cara-cara itu kan. Iya. Nah, ketika itu sudah tidak dipatuhi, putusan MK yang final mengikat erga omnes serta-merta berlaku, itu tidak ditaati, ya kita harus melawan. Iya, yang melawannya gimana? Ya, melawannya bersuara siapapun. Selama ini suara kita selalu dibilang kan itu suaranya Indi aja, suaranya Titi aja, Uceng aja. Harus lebih banyak suara. Apapun itu, suara lewat media sosial, lewat aksi massa seperti yang kita lakukan, termasuk juga kalau ini jalan terus melawan lewat cara-cara boikot pilkadanya. Mbak Indi saya tuh ngikutin pemilu dari 99. Mbak Indi pasti sampai kesel gitu ya. Saya selalu bilang, ayo gunakan hak pilih, ayo pergi ke TPS. Tapi saya bilang kalau digunakan instrumen hukum manipulatif seperti ini, tidak usah pergi ke TPS, tidak usah gunakan hak pilih, tunjukkan bahwa itu juga cara kita berdemokrasi. Menggunakan hak itu hanya untuk pemilu yang jurdil, pemilu yang konstitusional. Kalau pemilu sebagai alat kekuasaan, tidak ada alasan kita untuk menggunakan hak pilih. Dengan waktu yang udah tipis banget nih Mbak ya, boikot seruan boikot itu nyampe nggak ya sampai ke daerah-daerah gitu? Karena kan justru di daerah kita yang agak concern tuh Mbak. Media punya peran penting menghubungkan, menyambungkan antara seruan, gagasan dan upaya kita bersama ini dengan masyarakat yang lebih besar begitu. Jadi harapan sebenarnya walaupun saya dibilang naif atau apa ya, saya masih punya harapan bahwa pemerintahan yang baru terbentuk itu membaca ini begitu, dan ini adalah presiden yang sangat buruk bagi negara demokrasi. Betul. Jadi saya selalu bilang, apa iya Pak Prabowo membiarkan ini?
beliau yang kemana-mana, yang roadshow dalam pergaulan Australia, internasional kemana-mana, begitu. Apa iya pergaulan internasional tidak penting bagi beliau? Walaupun ini bukan, tidak bisa dikatakan bahwa oh ini kan kami karena ini ya masih di bawah pemerintahan Jokowi dan lain sebagainya. Tapi kan partai-partai yang terlibat juga partai-partai yang menjadi bagian dari beliau begitu. Dan saya yakin bahwa dia demokrat begitu, seorang yang memegang teguh demokrasi. Walaupun demokrasi melelahkan dan lain sebagainya, tetapi justru beliau adalah produk dari demokrasi. Kita berharap Mbak Titi mengatakan berharap sama Pak Prabowo gitu ya. Tapi kan ya itu salah satu saja. Salah satu, tapi selain dari tadi perlawanan publik, aksi massa dan intinya saat ini Mbak Indi, semua saluran harus kita gunakan. Dan kita harus bersuara, siapapun kita. Mau kita dalam posisi apapun yang seolah-olah tidak terhubung dengan politik, tapi ini gambaran dari porak-porandanya negara hukum. Kita terancam sebagai warga negara. Dulu saya orang yang santun gitu ya. Tapi kemudian ketika hakim MK kurang kredibel apa, kurang penting apa, kurang berpengaruh apa posisinya, kita warga negara yang bukan siapa-siapa. Dan kita bisa menjadi korban secara lebih sengsara dan lebih sadis begitu. Dalam waktu yang singkat ini Mbak, kan sekarang di DPR tuh artis aja pada turun, komika turun, orang-orang yang selama ini nggak demo gitulah, biasanya di luar mahasiswa, mereka pada turun, mereka gelisah gitu dengan situasi seperti ini, bersuara, udah sampai berbusa-busa, bahkan tadi ada dugaan jangan-jangan malam ini nih paripurna diketok palu. Kalau sudah ketok palu terus gimana? Kalau sudah ketok palu ya kan begini, Mahkamah Konstitusi itu sudah sangat eksplisit, jangan tetapkan calon yang tidak sah. Kalau calon yang tidak sah, maka hasilnya bisa dibatalkan. Sekarang ilustrasi begini, Mbak Indi tahu nggak kasus Irman Gusman? Irman Gusman itu kan tidak diloloskan jadi peserta pemilu DPD. Dia kan bukan peserta pemilu DPD. Dia pergi ke MK, dia gugat tuh hasil pilkada, hasil pemilu DPD Sumatera Barat. Sama MK dia dikasih legal standing, kedudukan hukum. Sama MK dibatalkan tuh pemilu DPD di Sumatera Barat. Maka hal yang sama akan terjadi. Misalnya contoh, partai yang berdasarkan putusan MK punya hak untuk mencalonkan kandidat. Lalu dia dibegal tiket pencalonannya. Kemudian saat hasil ada, dia menggugat ke MK dan MK konsisten dengan putusannya kan. Kan oleh MK dinyatakan bahwa oke, kamu harusnya bisa menjadi calon. Maka saya perintahkan batalkan hasil pilkada, lakukan pemungutan suara ulang. Rugi kita, rugi dari sisi anggaran negara, rugi dari sisi politik, rugi dari sisi energi dan lain sebagainya. Jadi kita ini jangan membiarkan menjadi negara yang merugi hanya karena kita nggak patuh hukum. Dan pasti kalau undang-undang pilkada ini jadi, pasti ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi lagi. Kan produknya undang-undang. Pasti akan ada yang menggugat lagi ke MK dan pasti akan dibatalkan lagi oleh MK. Aduh, pusing Mbak. Nah itu dia. Pusing banget. Kenapa sih kita harus pilih? Kenapa kita harus pilih pilihan ini sih? Kenapa enggak kita lewatin aja masa transisi ini dengan baik, smooth landing? Kok juga walaupun ada lawannya belum tentu kalah. Kok nggak pede amat sih? Harus bersekongkol gitu. Kenapa sih harus berkoloni? Betul. Dan kemudian melakukan kejahatan kolektif, kenapa gitu? Iya, itu pertanyaan. Tapi ya sekarang kan ya masyarakat Indonesia lagi gundah gulana nih Mbak. Dan aku juga lagi gundah gulana nih, kenapa macet banget ya? Aduh, sementara Mbak Titi harus jam 3 ya. Nggak apa-apa. Apa yang terjadi kalau telat? Nggak boleh kan? Nggak boleh telat kan? Iya, nggak apa-apa Mbak. Mari kita jalanin nih. Jadi langkah terakhir yang bisa dimenangkan oleh bangsa Indonesia adalah misalnya DPR malam ini paripurna, ketok, mereka tidak pedulikan Mahkamah Konstitusi. Langkah berikutnya yang bisa dilakukan adalah gugat lagi itu ke MK di kemudian hari. Gugat lagi ini bisa oleh masyarakat untuk membatalkan undang-undang MK yang undang-undang pilkada yang inkonstitusional tadi, atau kalau kita nggak berdaya misalnya dan lain sebagainya prosesnya lama, bagi partai politik yang dirugikan hak politiknya yang harusnya dia bisa mengusung calon menjadi tidak bisa, gugat lagi hasil pilkadanya. Cuman memang kita harus meyakinkan MK untuk stay strong. Meyakinkan Mbak Jalan. Meyakinkan MK untuk konsisten. Kalau Paman turun tangan lagi, masalahnya Pak Anwar Usman itu setuju loh dengan putusan 60.
Putusan 60 itu hanya ada satu dissenting opinion dari Hakim Guntur Hamzah. Tapi Hakim Guntur Hamzah itu bukan dia menolak substansinya, hanya bicara soal timing kapan dia berlaku. Jadi dalam semangatnya, dalam substansinya ada kesamaan aspirasi sebenarnya di antara para hakim. Tapi dissenting opinionnya Guntur Hamzah ini adalah bilang nanti diberlakukannya berikut aja. Jadi 8 hakim yang lain setuju dengan putusan 60. Jadi makanya kemudian kalau kita lihat ya kalau HMK konsisten istiqomah ya pasti mereka akan batalkan lagi kalau ada permohonan baru kecuali ke kalau Mahkamah tidak Konstitusi. masuk angin ya. Betul. Misalnya paman tadi kan dibilang sama Mas Uceng apa siapa ya? MK Mahkamah Kakak, MA Mahkamah Adek gitu. Ya tugas kakak udah kelar nih. Ya, gitu. dan nanti Mbak, perselisihan hasil pilkada itu kan masuk ke MK kan setelah pilkada selesai. Pilkada selesai, pilkada kan 27 November. Itu kan sudah di kepemimpinan baru. Iya. Oh, harapan di situ ya. Betul. Walaupun di situ ada kakak loh. Kepemimpinan baru itu. Ya, tapi kan sebenarnya kalau kita bicara sistem presidensil ya presiden. Iya. Ya presiden gitu. Di situ harapannya ya, harapan terakhirnya ya. Tapi kalau ngelihat nih kelanjutannya nih Mbak Titi. Udah cukup banyak tuh kan kerabatnya Pak Prabowo yang dilantik jadi wakil menteri, wakil itu, gitu loh. Kok agak mirip-mirip ya? Kita belum bisa pastikan Iya ya. sih, Sekarang iya kan sih. masih, makanya kemudian suara publik itu jadi penting. Jadi karena situasi masih sangat dinamis, tapi bagaimanapun ini nggak akan bisa lepas nih di antara dua sosok ini, Jokowi dan Prabowo. Iya. Karena dia bicara dalam satu timeline yang sama hari ini. Walaupun kemudian ketika misalnya Pak Prabowo belum dilantik sekalipun, tapi kan partai-partai yang ada di dalamnya menjadi bagian dari koloni itu. Si 12 partai ini ya. Betul. Nah ini yang kemudian ya menjadi catatan kita bersama begitu Mbak Indi. Jadi memang suara kita tuh harus lebih besar, suara kita harus lebih banyak, dan segala celah itu harus kita ambil begitu. Sembari ya sambil berharap mungkin ini menunggu godot ya, ada moralitas segelintir orang yang ada pada elit untuk juga melakukan perlawanan yang sama. Elit yang mana ya kira-kira Mbak? Kalau dari 12 partai itu sih rasa-rasanya sih entah ya gitu. Kalau dari 12 partai itu tuh. Saya yakin ya Mbak, kalau boleh cerita, beberapa teman-teman yang bagian dari 12 partai itu juga tidak semuanya satu suara. Mereka juga gelisah. Mereka merasa tapi seperti bukan di level pimpinan ya mereka. Bukan, mereka merasa seperti otonominya juga tersandera begitu. Iya. Jadi mereka justru berterima kasih kepada gerakan-gerakan ini. Sebetulnya dengan putusan 60 itu ke-12 partai bahkan 8 sih itu diuntungkan ya Mbak ya. Semua diuntungkan. Karena dia bisa ngusul sendiri Betul. gitu. Semua kan masih bilang kalau ini dibilang hanya untuk PDIP itu Jakarta mungkin iya. Iya. Tapi di Banten Golkar bisa diuntungkan. Di Jawa Barat partai-partai yang dapat di atas 6,5% semua bisa diuntungkan. Apa yang buruk dari putusan ini? Aku sampai gitu. merinding, gila banget ini asli. Yang dipikir tuh mereka tuh apa Jakarta doang, kacamata kuda gitu atau apa sih Mbak? Betul, karena penetrasi mereka di Jakarta kan merupakan barter politik untuk daerah-daerah lain. Ketika mereka dapat Jakarta, partai yang lain kan dapat daerah lain. Jadi intinya adalah soal bagi-bagi kue gitu loh. Padahal dengan putusan MK ini mereka nggak perlu bagi-bagi kue, karena kue itu udah di tangan mereka. Aduh, parah banget ih. Gemes Mbak asli. Ya ampun Mbak, saya nggak bisa cerita aja. Bagi saya sih ini merinding ya. Ini pengalaman selama saya mengawal demokrasi, bahkan menjadi bagian dari aktivis 98 pun tidak semengerikan ini. Jadi kalau dulu semengerikan ini tuh semengerikan ini karena secara terang benderang dalam sebuah live streaming, ketika balik misalnya live streaming, saya merasa oh ini mereka akan memperhatikan etika dan moralitas politik, tidak akan terlalu berani mengangkangi konstitusi. Ternyata ya itu tadi pembangkangan konstitusi dilakukan di di tengah hari bolong saat matahari sedang terik-teriknya. Kurang satu lagi ya Mbak ya? Iya betul. Kurang transparan apa Mbak Indi? Iya. Kurang berani apa Mbak Indi? Makanya saya bilang, kenapa Mbak Titi berani sekali sekarang, tidak seperti Mbak Titi yang biasanya. Dulu kan biasanya normatif, ya, normatif, menjaga betul. keberimbangan, santun. Betul. Karena saya merasa keamanan saya sebagai warga negara terganggu. Saya merasa dalam situasi tidak aman.
Karena bayangkan, Mahkamah Konstitusi institusi yang isinya orang-orang yang negarawan, orang-orang yang berpengaruh. Betul. Bagaimana dengan kita rakyat biasa? Oleh karena itu kita harus berjuang, kita tidak bisa sendiri begitu. Bagi saya ini kesewenang-wenangan yang sangat tampak nyata. Iya, iya. Dan kita nggak bisa lagi bilang saya yang penting bisa bayar cicilan. Nggak bisa. Gitu Saya lagi. nggak, yang penting bisa manggung, atau kalau dia komika saya yang penting bisa stand up. Nggak ada, kita hanya akan nanti mentertawakan penderitaan kita gitu. Saya akan hidup dengan penuh ketakutan. Padahal saya merasa dibebaskan. Ketika saya ikut reformasi, saya bisa baca buku yang saya suka. Ya. Saya nggak perlu takut untuk ngomong. Saya bisa belajar hukum dan memperjuangkan esensi hukum yang saya senangi. Tapi ini, saya langsung dalam hati, kalau hakim MK dibegitukan putusannya, mereka yang punya marwah, apalagi saya, bukan siapa-siapa, anak kampung. Aduh, asli nih. Dan saya, Mbak, punya moralitas, saya ini dosen hukum, dosen pemilu. Saya nggak mau pemilu yang demokratis, hukum yang adil tuh cuma jadi ilusi di ruang kelas. Apalagi ya, Betul. apalagi Mbak Titi tuh. Gimana itu? Paling banyak pertanyaan, Bu, gimana Bu kalau gini. Betul. Susah Mbak Titi ngejelasinnya, susah. Jadi ya mau tidak mau ya Mbak, saya ngerasa harus bergerak gitu. Saya harus merasa lebih lantang bersuara. Saya merasa kalau dulu saya ingin memberi keseimbangan karena saya ingin berharap mengubah dari semua sisi. Ternyata saya nggak bisa. Saya harus menunjukkan ini posisi saya. Di sini saya berdiri dan di sini saya ada. Dan karena saya kenapa saya harus begitu? Karena saya ingin, kita lurus Mbak. Oh, itu kan ditutup ya? Barikade. Oh, ada barikade ya? Ada. Oh iya, betul. Ada barikade. Aduh, Mbak Titi. Nggak tahu ya, kok bisa gitu Mbak, kita punya orang pejabat yang kayak gini banget gitu. Ini di luar bayangan saya Mbak. Bener. Saya mau cerita, saya demo yang sangat luar biasa waktu eranya Pak SBY menerbitkan pilkada oleh DPRD. Bahkan teman-teman itu brutal dari sisi slogan, tagline. Dan saya ingat banget, Mbak Indi mungkin ingat, masih liputan waktu itu ada tulisan tuh, shame on you SBY. Ada yang Shibuya itu betul. Sapi apa? Ya, yang sapi ya, sapi. atau kerbau gitu. Kerbau, saya lupa. benar. Pak SBY marah nggak? Enggak. Biasa aja. Ketika masyarakat melakukan gelombang protes luar biasa, kan itu term terakhir dia. Kalau dia ingin menancapkan kekuasaan dan dia hanya mau egois sesuai apa yang dia mau, dia biarin aja tuh undang-undang pilkada dipilih DPRD, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014. Tapi kan enggak Mbak, Pak SBY terbitkan Perpu. Iya. Karena dia listen to his people. Iya. Listen to the people begitu. Saya tuh ngebayangin pemimpin tuh masih kayak begitu gitu. Jadi pemimpin itu memang harus tipis kuping karena dia mendengarkan suara rakyat. Meskipun tidak semua harus bisa dia dengar ya. Itulah yang mengapa kita punya konsep demokrasi itu Mbak, mayoritas memutuskan, minoritas tidak ditinggalkan. Nah itu sekarang saya tanya deh Mbak, putusan 60 itu ada nggak yang nggak suka dari Semua sisi senang. rakyat? Semua senang, gembira kan Mbak? Iya. Semua senang, semua gembira. Bahkan yang mengajukan itu Partai Gelora dan Partai Buruh harusnya senang loh. Betul. Partai buruh senang, kita senang. Tapi Saya Gelora enggak. Atau terpaksa. ya, tapi kan kemudian faktanya dia jadi pemohon gitu. Iya. Nah, tapi saya mau bilang gini Mbak, kalau ini putusan bermasalah, Ini tanpa pemeriksaan tadi aku langsung masuk aja. Enggak apa-apa lah. Terus. karena ini kalau semua happy, semua senang, lantas salah putusan ini ada di mana? Makanya saya bilang putusan ini baik buat demokrasi, baik untuk semua partai, baik untuk seluruh rakyat, bukan sekedar seperti putusan 90 yang hanya bisa dirasakan oleh si anak Segelintir. bapak. Gitu loh. Jadi ya Ini semua orang senang kok karena putusannya itu kan semua orang itu kayak yang ayo dong ambang batas ketinggian nih gitu kan. Semua pengen turunin gitu kan. betul. Udah turun Betul. DPR-nya sendiri loh, karena itu Betul. menguntungkan mereka loh. Betul. Jadi makanya saya bilang kalau putusan ini bermasalah, salah,
siapa yang tidak suka cita? Mbak Indi kan kita nggak mungkin mengakses elit ya. Kita akses kan orang-orang di sekitar kita. Ya, Nggak ada tuh yang bilang ini putusan jelek. seneng semua. Sebagai warga Banten saya langsung bilang, waduh, ini Bu Airin jadi punya kesempatan nih. Padahal baliho sudah di mana-mana. Karena Partai Golkar dapat 7,5% lebih di Banten. Ini saya warga Banten, saya nggak mau ngomongin Jakarta deh gitu. Jakarta itu kan sebagai ilustrasi aja biar mudah. Iya. Tapi di Banten, Bu Airin perempuan bisa dapat tiket, masa Golkar nggak mau manfaatin? Iya. Lalu kemudian misalnya PKS di Jawa Barat. PKS itu penguasa Jawa Barat. Betul. 2 periode Ahmad Heriawan. Iya. Masa nggak mau ngusung Masa kader gitu terbaiknya? Oh, Pak benar. Ahmad Saiku dari Bekasi masa nggak mau ke Iya, Jabar? benar. Ya nggak Mbak? Ini buat semua begitu. Jadi saya merasa kalau dibilang ini hanya untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, ya nggak make sense gitu Mbak. Iya. Mbak Titi, makasih udah mau ngobrol-ngobrol di mobilku. Aduh, ini maaf ya Mbak, aku yang maaf loh. Bukan maksudnya apa? Oh, mungkin saya terlalu ekspresif atau Karena itu yang dibutuhin oleh masyarakat kita, Mbak. Sangat kita butuh pencerahan gitu loh. Kayak buntu gitu. Betul. Kemarin MK ini senang. betul. Beberapa jam kemudian DPR gini. Betul. Waduh, kok Jadi gini gitu. jadi saya bahasakan Mbak, kekuasaan itu tidak pernah mengizinkan rakyatnya untuk bergembira. Dia harus sedih terus. Betul. Aku nggak bisa lewat. Ini bisa masuk. Bisa ya? masuk. Bisa. Nggak Oke. bisa. Tapi aku Ya, bisa mana? turun di sini saja. Ini lebih dekat, aku turun di sini. Nah, ini dia off, biar Mbak langsung jalan. Nggak apa-apa. Di lobi aja. Iya, boleh di sini. Nggak ada yang jaga. Ada di sana ya Mbak. Aduh, Mbak Titi selamat bersidang. Mau sidang? Mau sidang, Pak? Iya. jam 101 Titi Anggraini. Makasih. Iya. Iya. Nah, iya kan udah kenal. Kemana nih turunnya nih? Lurus, nanti Mbak baru kiri. Aduh, Mbak Titi, nanti aku kalau udah upload aku kabarin ya. Iya, Mudah-mudahan semoga- kita selamat nih semuanya, Mbak. Ini mohon maaf, ini suaraku mungkin akan sangat kencang karena walaupun Kiri atau lurus lurus? Mbak, sudah 3 hari aku cuma tidur 2-3 jam. Tapi setiap bicara ini selama perjalanan aku sebagai aktivis Mbak, ini adalah momen saya merasa bahwa saya memang tidak boleh pakai wah lagi. Betul. Saya betul. nggak boleh ingin berdiri di semua posisi. Tapi saya harus menunjukkan Lurus ini? karena lurus belok kiri. Ini belok kiri sini. Ini kiri, Iya, oke. kiri sini. Karena saya ngerasa ini bukan hanya soal partai, tapi ini Betul. soal gambaran masa depan hukum Iya, saya gitu. iya. Dan yang paling saya takutkan adalah bahwa aduh jangan sampai ketika mereka bisa sewenang-wenang lurus nanti sebelah. Maka anak saya bagaimana nih masa depannya? Iya. Padahal kita di tengah tantangan global. Iya. Itu aja sih Mbak, saya ingin Kiri. udah kanan sini, jadi saya turun sini. Jadi Mbak Indi, kita menegakkan negara hukum buat kita. Betul. Setuju, Mbak. Off Setuju, sini. Mbak. Dan Mbak tinggal keluar lurus. Oke. Iya, aku di sini. Silakan. Mbak Indi, thank Mbak you Titi, ya. maaf macet tadi. Sorry ya. Makasih, Mbak. Tetap semangat ya, Mbak ya. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Sehat-sehat ya. Doain aku. Oh iya, Mbak. Dah, Kamu kayak mau berjuang ke medan perang sih. Aku jadi deg-deg. kita saling mendoakan.